Pemirsa, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Pasukan Garuda berhasil mencuri 1 poin dan ini menjadi hal yang penting untuk melakoni pertandingan selanjutnya melawan Australia. Lantas bagaimana ya pengamat melihat permainan Timnas tersebut dan lini mana saja yang sebenarnya perlu untuk ditingkatkan lagi performanya menjelang laga menghadapi Australia di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Selamat sore Bang Joy. Selamat sore. Selamat sore Bung Joy, apakah sudah mendengar suara dari studio? Sepertinya audionya belum terbuka. Sudah saya buka. Oke, baik, sudah terdengar jelas saat ini. Terima kasih Bung Joy telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore. Bung Joy, pertama-tama saya ingin mendengar komentar Anda terkait dengan permainan Timnas semalam tadi yang menghadapi Arab Saudi. Anda melihatnya seperti apa dari perspektif Anda? Iya, saya memang mengharapkan hasil imbang ya, walaupun prediksi saya kalah. Karena memang dari sisi penampilan Arab Saudi sebelum ini memang mereka tidak pernah kalah melawan Indonesia dan selalu menang. Tapi memang dengan bermain di Jeddah, saya tadinya berpikir waduh ini bisa keteteran gitu loh. Tapi ternyata dengan 9 pemain diaspora, Indonesia bisa tampil dengan menurut saya sangat bagus di babak pertama terutama ya. Bermain sangat tenang, sangat disiplin, lini belakangnya kokoh, lini tengahnya juga disiplin banget. Kalau kehilangan bola, mereka langsung ada di perimeter pertahanan. Jadi memang membuat Arab Saudi ini yang tadinya saya kira sangat superior, ternyata enggak juga gitu. Dan mereka sempat kebingungan ya, seperti pemain-pemain yang baru masuk ke lapangan, gugup dan kelihatan nggak bisa mengembangkan permainan. Bahkan Indonesia kan leading lebih dahulu ya. Dan ini sebetulnya membuka seluruh cakrawala dalam perspektif sepak bola Indonesia bahwa pada level Asia sekarang bermain di kandang lawan melawan tim yang salah satu tim terkuat di grup ini bisa memberikan perlawanan. Jadi saya kira itu sebuah fenomena yang saya rasa kalau terus dengan steady seperti ini penampilannya, bukan tidak mungkin Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia dengan merebut posisi 1-2. Cuma memang masih banyak kekurangan ya, terutama di sektor depan. Dan ini yang pasti akan menjadi PR bagi Sintayong, bagaimana nanti menghadapi, yang paling dekat menghadapi Australia. Karena memang di grup ini, Indonesia termasuk yang dalam tanda kutip, itu memang yang paling tidak diunggulkan. Karena di potnya saja kita pot terakhir, kemudian ketemu lawan-lawan yang berada di peringkat 1 semua pot yang tersedia. Gitu loh. Jadi memang hasil imbang 1-1 buat saya cukup mengejutkan dan itu hasil yang sangat bagus untuk bekal menghadapi lawan-lawan berikutnya, terutama nanti lawan Australia di GBK tanggal 10. Jadi harapannya juga bisa memetik kemenangan ya, karena tadinya saya pikir ya Indonesia agak sulit, paling peringkat 3, peringkat 4 gitu ya. Tapi dengan hasil kemarin saya yakin sih paling tidak Indonesia bisa ke posisi 3 lah. Ya nggak sampai posisi 4 kalau penampilannya stabil seperti kemarin terutama di babak pertama. Dan memang kelihatan betul setelah hampir 4 atau 5 pemain terutama pemain-pemain diaspora diganti, kemudian memang penampilan Indonesia tidak segarang pada babak pertama. Ini yang menurut saya PR besar karena ini termasuk dalam masalah yang dihadapi oleh Sintayong dalam kedalaman skuad. Semua pemain yang berada di bangku cadangan levelnya tidak sama atau kurang lebih satu level di bawah pemain-pemain inti. Harusnya sih bisa disamakan dalam waktu dekat ya, karena menurut saya pemain-pemain yang ada di bench kualitasnya nggak terlalu jauh sebetulnya dengan pemain yang starting 11. Jadi rasanya sih dalam beberapa pertandingan ke depan pasti sudah akan diperbaiki oleh Sintayong. Baik, berarti cukup mengagetkan tetapi menjadi starting point yang oke ya untuk dapat melaju terus di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kemudian Bung Joy, jika kita lihat lagi secara spesifik ya, tadi kita berbicara mengenai analisa Anda secara garis besar mengenai laga tadi malam. Kemudian jika kita lihat spesifik ke debut dari kiper Maarten Paes ini seperti apa, Bung Joy? Ya, Maarten Paes kan besar di Belanda, sekarang dia berada di sebuah atmosfer sepak bola yang salah satu yang terbaik di dunia.
gitu loh. Dan sekarang dia berada di Amerika Serikat dan juga dengan kompetisi yang sangat tangguh ya. Jadi dia pengalamannya tuh langsung, dan kiper jauh lebih mudah untuk beradaptasi, dan dengan segala pengalamannya udah pasti dia kelihatan tenang, kelihatan bisa menguasai lapangan walaupun membuat blunder, tapi blundernya langsung bisa diperbaiki. Tapi ketenangannya memang membuat lini belakang Indonesia lebih confidence, dan ini yang bekal saya kira bagi pertandingan-pertandingan selanjutnya, terutama melawan tim-tim kuat ya. Masih ada Australia, masih ada Jepang, masih ada Bahrain, masih ada Cina. Jadi rasanya sih penampilan Martin Paes kemarin patut diapresiasi ya, karena itu debut, penampilan perdana. Bagaimanapun debut itu tidak mudah. Yang bisa melakukan itu juga cuma sedikit waktu. Jai Isdes melakukan debut juga penampilannya langsung bagus. Yang lain menurut saya masih butuh waktu 1-2 pekan, 1-2 pertandingan, 3-4 pertandingan. Tapi khusus Martin Paes dan Jai Isdes, saya kira salah satu yang cukup mengagumkan dalam penampilan perdana mereka, karena mereka bisa langsung tune in. Bahkan Jai sekarang menjadi pemimpin di lini belakang dan pemimpin lapangan sebetulnya secara umum. Jadi menurut saya kita mendapatkan 2 pemain yang betul-betul memberi warna pada penampilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Baik, singkat saja mungkin Bung Joy, catatan yang penting harus diperhatikan Sinteyong untuk dapat memperbaiki kinerja ataupun performa dari timnas menghadapi Australia, karena kan Anda mengatakan bahwa grup C ini Indonesia termasuk yang bukan diunggulkan, seperti apa? Ya, menurut saya lini depan masih perlu perbaikan ya, terutama penampilan Rafael Struijk. Saya kira dari sisi teknik dia sudah yang terbaik sekarang. Cuma menurut saya masih harus ditingkatkan penampilannya, karena dia physical challenge-nya tidak terlalu bagus, sehingga dia harus bagus dalam posisi. Tapi rasanya Marcelino Ferdinand bisa menjadi pemain pelapis di belakang 2 striker ya. Dan saya lihat dalam 5 penampilan terakhir, terutama Marcelino Ferdinand stuck, tidak berprogres gitu lah. Menurut saya ini yang harus jadi PR besar bagi Sintayong, karena Indonesia butuh pemain-pemain yang bisa mencetak gol. Menurut saya ini yang masih jadi kekurangan. Kalau lini tengah menurut saya dengan formasi 3-4-2-1 itu sekarang Indonesia salah satu yang terbaik di grup. Jadi saya rasa lini belakang dengan Martin Paes, dengan pemain bertahannya Jai, di depannya pemain-pemain yang sangat bagus dalam manuver, terutama kalau kita masuk di perimeter pertahanan lawan. Cuma memang di lini depan Ragnar Oratmangun masih harus improve. Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, siapapun yang ada di sana, menurut saya harus tetap PR besarnya adalah progres untuk bisa mencetak gol lebih banyak, supaya Indonesia punya jaminan bisa memetik poin penuh ketika paling tidak dalam pertandingan kandang. Baik, dan informasinya juga akan ada 2 pemain naturalisasi lagi ya Bung Joy yang akan segera bergabung dengan timnas, di mana ini informasinya ada di posisi center back dan juga sayap kanan. Ini akan memperkuat performa dan juga penampilan dari timnas menurut Anda? Ya, tentu saja, terlepas dari skeptis saya ya terhadap begitu banyaknya pemain naturalisasi. Ya pasti akan memberikan warna yang berbeda ya, karena kan mereka di breeding di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa Barat gitu. Dan ini kan yang menjadi menurut saya kritik juga dari saya, begitu banyaknya pemain naturalisasi tapi PSSI tidak pernah investasi yang memadai di kompetisi dalam negeri gitu loh, sehingga menurut saya kurang fair lah dalam menilai soal pemain yang di breeding di dalam atau pemain yang diaspora yang sengaja bahkan secara politis di-endorse oleh pemerintah untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Menurut saya dalam jangka panjang ini kurang sehat, tetapi untuk pra Piala Dunia kali ini ya bolehlah, karena memang secara umum kan Indonesia progresnya bagus ya, dari peringkat 160-an, sekarang peringkat 120-an ya setelah naik 3 peringkat kemarin, dan punya peluang besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia. Jadi pro dan kontra, tapi oke lah itu dinamikanya. Tapi kritik saya, begitu banyaknya pemain naturalisasi, PSSI harus investasi juga ke liga domestik supaya kualitasnya meningkat.
Baik, catatan untuk PSSI harus diperhatikan ini ya. Terima kasih Bung Joy, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, dan kita berharap performa timnas bisa semakin meningkat untuk menghadapi Australia di tanggal 10 September mendatang. Salam sehat. Salam sehat.